seri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah mempersatukan kami dalam ikatan cinta kasih Yesus Kristus Putramu. Semoga kami tekun melaksanakan sabdanya dalam segala langkah laku hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, jauhilah persembahan berhala. Aku berbicara kepada kalian sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang kukatakan. Bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel yang alami. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Apa yang kumaksudkan? Apakah daging persembahan berhala itu mempunyai arti? Ataukah berhala itu sendiri mempunyai arti? Bukan. Yang kumaksud ialah apa yang mereka persembahkan itu dipersembahkan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau kalian bersekutu dengan roh-roh jahat. Kalian tidak dapat minum dari piala Tuhan dan sekaligus juga dari piala roh-roh jahat. Kalian tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan sekaligus juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, dan aku menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Baik pengantar Injil.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharahan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan, yaitu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, pengalaman situasi minggu lalu di mana kita sama-sama berkabung karena ditinggal oleh seorang Romo Hadiwijoyo. Kira pengalaman itu menjadi contoh yang jelas dari Injil hari ini. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Begitu banyak orang yang hadir 3 hari misa requiem, lalu juga ketika pemakaman, ya, itu iring-iringannya 10 bis ditambah 32 kendaraan membelah Jakarta dari timur ke barat. Lalu sampai di sana tambah lagi yang sudah standby di pemakaman dulu. Begitu banyak orang yang hadir dalam pemakaman Romo Hadiwijoyo. Maka benar kata pepatah, ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Selain karena anak-anak tidak jauh dari orang tuanya, ya, tetapi juga Injil hari ini bicara kurang lebih hal yang senada. Apa yang ditanam baik kemudian akan menghasilkan buah yang manis. Pribadi seorang Romo Hadi hadir dalam diri kita semua, bahkan mereka yang tidak pernah bertemu secara langsung, ya. Mereka yang hanya mengenal lewat OKS, ikut merasakan kehadiran Romo Hadi dalam hidup mereka, ya. Mendengar khotbah ketika misa minggu, atau mendengar Romo Hadi bernyanyi, ya, dibercandain, ya. Menjadi satu pengalaman yang hidup dalam para pemirsa OKS. Lalu kemarin saya juga nonton YouTube, ya, dari Pasar Minggu kalau nggak salah, ya, Komsos Pasar. Sharing dari adik-adiknya Romo Hadiwijoyo, pengalaman dalam hidup mereka, ya. Terutama ketika Romo Hadi itu rela untuk copot jubah, ya, demi menafkahi adik-adiknya, ya. Jadi sempat keluar sebentar dari proses formasi, proses imam bahkan, lalu kemudian mencari nafkah untuk membantu adik-adiknya, lalu kemudian masuk lagi sebagai seorang imam. Maka kesaksian nyata seperti inilah yang menjadi pengalaman iman untuk kita semua. Hati orang bisa dilihat dari apa yang tampak. Jadi kata-kata dari Injil sendiri, ya. Dari hati
hati ya, akan kelihatan ya, apa yang diucapkan oleh mulut ya. Seringkali juga kita mungkin berasa ya kalau orang ini baik atau jahat sama kita ya, berasal dari auranya. Di Samadhi ini misalnya aura persaudaraan ini begitu berasa. Aura persaudaraan di antara para imam, di antara para frater, ya. Ini auranya berasa. Buahnya juga kemudian bisa dirasakan oleh umat yang menyaksikan, umat yang hadir di sini. Tapi juga seringkali kita dalam hidup bertemu dengan orang-orang yang antagonis. Ya, kalau dalam sinetron itu antagonis ya. Kalau ngelihat sambil miring gitu ya, lalu matanya seperti sirik, ekspresi-ekspresi gitu ya. Kita melihat ya orang-orang yang melihat kita dengan sebelah mata. Walaupun sesukses apapun kita ya, walaupun begitu banyak perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi tetap saja yang dilihat hal yang buruk ya. Tetap saja yang dilihat ya, hal-hal yang bisa menjatuhkan kita. Ada tatapan sinis, ada rasa iri hati yang juga bisa kita rasakan. Tapi inilah yang menjadi bagian konkret dari pengalaman hidup kita ya. Dan tidak bisa kita tolak ya. Pengalaman bertemu dengan orang baik, tapi juga ada orang yang tidak baik, yang punya maksud jahat dengan kita ya. Apapun itu alasannya. Tetapi Injil hari ini mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus untuk terus mengusahakan berani memilih yang baik, terutama jika bertemu juga dengan buah yang tidak manis ya, buah yang berasal dari pohon yang tidak baik ya. Dan di situ kita ditantang, bagaimana kalau ada orang yang jahatin kita ya, ada orang yang sirik sama kita ya. Apa yang akan kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus? Kiranya ini adalah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Apakah kita ikut-ikutan untuk menghasilkan buah yang tidak baik? Ataukah kita berani dengan segala keterbatasan kita, dengan ya, apa yang kita punya, ya kesabaran dan lain sebagainya, berani untuk tetap menghasilkan buah yang baik, tidak membalas hal yang serupa ya. Karena kalau kita balas nggak ada bedanya juga ya, kita disirikin tapi kita juga nyirikin orang. Dan syukur-syukur bisa kita doain ya, kita sebut namanya dalam doa kita. Beranikah kita untuk menghasilkan buah yang manis dalam situasi itu? Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mohon kekuatan Roh Kudus agar dari hari ke hari kita semakin dapat menjadi pohon yang baik, pohon yang menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis untuk orang-orang di sekitar kita, lewat perkataan, lewat tindakan, juga lewat pikiran kita. Mari kita sama-sama mohon kekuatan Roh Kudus untuk itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 418. Santapan mulia, semangat kita saja, sabdakan ya Tuhan, semula hamba
Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Setia, jadikanlah roti dan anggur ini lambang perjanjian-Mu, dan perkenankanlah kami ikut serta dalam karya Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kesaksian kami akui dengan iman yang hidup, kedatangan dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber. Kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Yesus, tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan
kasih setiamu yang kami terima dalam perayaan ini. Bantulah kami mewujudkan kasih setiamu dalam setiap langkah laku hidup kami. Dan tuntunlah kami menuju tahta kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita doakan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi Sabtu pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk melindungi kita sepanjang hari ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, kita kasihi, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 542. 542. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ketahaluha, subscribe, like, subscribe, and comment, share. No klik hasinunnya, hodinunya, aku upload video phone kare kita bercira bela asis.